I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool of your love. Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Kali ini spesial karena Miss akan membawakan sebuah pertunjukan sulap sains. Penasaran seperti apa? Tonton terus karena kalian akan menjadi saksinya sendiri. Yang pertama, Miss akan menggunakan ini. Kalian pastinya tahu apa ini ya? Kemudian saya akan menggunakan tali. Oke, perhatikan, saksikan dengan baik karena kita akan mulai. Fokus dengan kekuatan pikiran. Miss mulai memasukkan selasi badan ke dalam. Dan Miss akan mulai jatuhkan. Kita hitung 1, 2, 3. Kalian lihat? Wow, selasibannya langsung terikat dan tersimpul ke dalam, guys. Ini kekuatan magic, guys. Spesial buat Anda. Penasaran? Tonton terus karena Miss masih punya eksperimen sulap yang lain, tapi dengan menggunakan koin. Saksikan. Langsung saja. Ini ada koin. Kemudian koin ini Miss masukkan dalam wadah ini. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian Miss tutup. Nah, perhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihat. 1, 2, 3. Wow, koinnya kemana? Ternyata koinnya bisa menggantung di atas tutup wadah. Kalian bisa perhatikan. Wow, magic ya. Nah, mari kita hitung 1, 2, 3 lagi. Koinnya akan jatuh. 1, 2, 3. Oke. Masih dengan koin ini. Nah, bahan apa yang akan Miss perlukan lagi? Miss butuh penggaris yang terbuat dari kayu, ya, yang akan Miss gantungkan koin ini di penggaris kayu. Fokus dengan 2 koin. Wow, 1 lagi. Wow, kenapa seperti ini? Mau tahu rahasianya? Mari kita lihat sama-sama. Wah, ternyata ada magnet di atasnya. Magnet adalah benda yang dapat menarik bahan-bahan tertentu, seperti logam baja atau besi. Penasaran dengan sifat magnet? Saksikan terus. Magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam. Tahukah kamu, kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik besi. Sehingga saat ini kita kenal istilah magnet. Selanjutnya kita pelajari jenis-jenis magnet. Berdasarkan bentuknya, ada magnet berbentuk balok panjang, disebut magnet batang. Magnet yang berbentuk tabung, disebut magnet silinder. Magnet yang runcing di kedua ujungnya, disebut magnet jarum. Magnet yang berbentuk seperti huruf U, disebut magnet U. Magnet yang berbentuk lingkaran, disebut magnet lingkaran. Magnet yang berbentuk seperti tapal kuda disebut magnet ladang. Itulah jenis-jenis magnet berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja sifat-sifat magnet. Yang pertama, memiliki gaya tarik. Karena memiliki gaya tarik, magnet mampu menarik benda lain, benda yang mengandung logam.
Sifat yang kedua memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Pada magnet yang tertulis huruf N adalah kutub utara, yang tertulis S adalah kutub selatan. Sifat yang ketiga, kutub yang senama tolak-menolak. Dan yang keempat, kutub yang tidak senama tarik-menarik. Perhatikan animasi di bawah ini. Kutub yang senama akan tolak-menolak. Kutub yang tidak senama ketika didekatkan akan tarik-menarik. Perhatikan garis gaya magnet di bawah ini. Dari fenomena tersebut terlihat bahwa garis gaya yang ditimbulkan adalah mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Hal ini sudah sesuai dengan teori sebagaimana sifat kutub utara adalah keluar dan sifat kutub selatan adalah masuk. Perhatikan lagi garis gaya magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Karena arah garis gaya dari kutub utara keluar dan kutub selatan masuk. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Arah garis gaya magnetlah yang menyebabkan timbulnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak jika dua kutub yang berbeda atau kutub yang sama didekatkan. Sekarang, coba perhatikan arah garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Apabila kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Pola garis gaya magnet dari utara menuju ke selatan, sehingga terjadi tarik-menarik. Apabila kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, pola garis gaya magnet dari utara ke selatan, karena sama-sama menuju ke selatan, sehingga terjadi tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub utara didekatkan dengan kutub utara, karena pola garis gaya magnetnya dari utara menuju selatan, sama-sama keluar menuju ke selatan, apabila didekatkan akan terjadi tolak-menolak. Selanjutnya sifat yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Perhatikan percobaan di atas. Sebuah magnet diletakkan di bawah sebuah benda, kemudian di atasnya diberi paku. Ketika magnet digerakkan, paku ikut bergerak. Hal ini terjadi karena magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Benda yang dapat ditembus adalah benda yang tipis. Yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Perhatikan animasi di atas. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang mengandung logam. Kita lanjut mempelajari medan magnet. Medan magnet adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Perhatikan gambar di atas. Magnet yang diletakkan di atas pasir besi akan mampu menarik pasir besi. Sehingga pasir besi yang berada di dekat magnet akan membentuk garis-garis di sekitar magnet. Itulah yang disebut medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Selanjutnya kita bahas mengenai benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis ada 3, yaitu 1. Benda ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang lemah ditarik oleh magnet, contohnya aluminium, seng, dan platina. Yang ketiga, benda diamagnetis, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet.
Benda diamagnetis disebut juga benda non-magnetis. Contohnya kayu, plastik, kaca, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya tembus magnet. Yang pertama, jenis penghalang. Yang kedua, ketebalan penghalang. Nah, kamu dapat memperhatikan buku yang tebal dengan buku yang tipis. Semakin tipis penghalang, maka kekuatan magnet semakin besar. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Nah, faktor yang ketiga itu adalah kekuatan magnet. Pada gambar, kalian bisa melihat magnet U yang ukurannya lebih besar dengan yang lebih kecil. Nah, kekuatan magnet terbesar itu bisa pada magnet U yang besar. Jadi semakin besar magnet, maka kekuatannya juga semakin besar. Yang terakhir adalah jarak magnet dengan benda. Semakin dekat jarak magnet dengan benda, maka kekuatan magnet juga semakin besar. Jelas ya, jadi jika jarak magnet dengan benda jauh, maka kekuatan magnetnya juga akan berkurang. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa ya.